Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Cerita dibuka dengan seorang mantan detektif polisi yang bernama Roy Freeman. Yang mana sekarang dia ini yang udah tua, hidup sendirian di rumahnya. Ditambah si Roy ini mengidap penyakit Alzheimer. Ya, jadi pelupa gitulah, plus lupa ingatan. Whiskey bottle, airplane, racehorse. How about the year? How about your father? Pas mau berangkat, si Roy ini tiba-tiba kedapatan telepon dari seorang pengacara yang ngajaknya ketemu ngebahas kasus yang lama. Hello? I work with the Clean Hands Project. Pas udah ketemu, si pengacara ini bilang kalau ini tentang kasus Isaac Samuel. Yang mana si Isaac ini ditahan karena kasus pembunuhan di kampus Waterford 10 tahun yang lalu. Isaac yang mau dieksekusi, dia pun nyuruh si Roy selaku orang yang menginterogasinya 10 tahun yang lalu buat datang nemuin dia. Habis itu di rumah, si Roy yang kagak ingat tentang kasus si Isaac, dia pun coba buat nyelidikin lagi kasusnya itu dengan berkasnya yang masih dia simpen. Kemudian, si Roy ini datang langsung ke penjara buat ketemu si Isaac. Di sini si Isaac pun tanpa basa-basi langsung bilang dia ini gak mau mati karena kasus yang bukan dia perbuat. Dan ngejelasin fakta yang sebenarnya. Yang mana pas diinterogasi, dia ini terus dipukulin semalaman yang ngebuat dia ini secara spontan dan tertekan ngebuat keterangan kalau dia ini pelakunya. You guys hammered me all night. But This was you. You did this. This is you. year before we got killed, I got rung up for. Dan pas di TKP, dia ini kesana karena pengen minta bantuan si korban yang bernama Weather buat nolongin anaknya dengan nyelinap masuk. Tapi gak lama dari itu, ada orang lain yang masuk yang langsung ngebunuh si Weather. Isaac yang panik takut, dia ini malah ngumpet dan gak lihat muka si pelaku. But then, someone else. I panicked. Roy yang denger itu, dia pun gak percaya. Tapi di sini si Isaac pun yakinin kalau itu kenyataannya. Dan kau bisa tanyakan pada Richard Finn, seorang penulis. Dan si Finn ini beberapa minggu yang lalu datang buat nulis kisahnya ini. You're gonna have to remind me. Oh, Roy, this is on you. You were there when I. Abis itu di rumah, Roy ini ngecek lagi berkas kasus si Isaac. Yang ternyata nama Richard Finn ini ada di sana karena sidik jarinya ada di mana-mana di rumah TKP. Kemudian kita masuk ke part Jimmy Remis. Sekarang, si Roy ini datang ke rumah teman seperjuangannya pas masih jadi detektif yang bernama Jimmy Remis. Di sini Jimmy yang cerita-cerita nostalgia mereka. Roy ini bilang kalau dia udah lupa ingatan. Dan kedatangannya kemari buat nanyain tentang kasus seseorang yang bernama Isaac Samuel. Yang ternyata si Jimmy juga ditelepon sama pengacara si Isaac, tapi dia ini yang hirauin. Roy yang merasa kalau cerita si Isaac ini benar. Dia pun pengen ngulik lagi kasus ini. Ya kasihan kan anak orang kalau jadi salah tangkep. Jimmy yang awalnya nolak, dia pun akhirnya setuju buat ngebantu si Roy nyari orang yang bernama Finn. I didn't call her back. Oh, well. And another guy that came to see him. Kemudian di rumah, Roy yang kagak tahu masa lalu dia gimana, coba ngebuka barang-barang dia pas masa lalu. Tapi gak lama dari itu, si Jimmy ini nelpon,
yang ngasih berita buruk kalau si Finn ini baru aja meninggal dengan hasil otopsi overdosis. Yang buat si Roy ini gak percaya karena bekas suntikan di tangannya si Finn ini cuma satu. Ditambah si Roy ini jadi keinget sekilas masa lalunya pas si Finn ini ada di TKP pas pagi-pagi. Was there the next morning when we were. Abis itu, Roy ini datang ke pemakamannya si Finn buat ketemu kerabatnya. Dan di sini Roy pun bilang kalau dia ini lagi nyelidikin kasus yang sangat diminati si Finn. Eddie yang denger itu, dia pun ngasih cerita hasil bikinan si Finn sambil bilang kalau cerita itu mungkin karangannya si Finn. Yang mana si Finn ini orang yang aneh, suka gelisah, paranoid. Tapi buat narkoba, si Eddie ini gak pernah lihat kalau si Finn ini pakai narkoba. I never knew him to be into drugs. It just didn't seem his thing. But listen, if I were you, I wouldn't waste. Habis itu di rumah, Roy pun langsung baca isi dari ceritanya si Finn itu. Dan sekarang kita masuk ke partnya Richard Finn. Scene pun langsung berpindah ke pas si Finn ini lagi hadir ke pesta di kampus. Dan di sana dia ini tertarik sama cewek cakep, paket komplit lah pokoknya. Yang bernama Laura Baynes. Dari Departemen Psikologi plus asistennya Profesor Joseph Weder, korban di masa depan. About everything. Nobody made better use of what Wishco showed is that the distribution. Spoke 5. If only I did back then. Sampailah mereka ini berdua ngobrol dan kenalan. Di sini Laura tiba-tiba kayak mancing ngegoda si Finn. Finn emang udah suka sama si Laura. Aksi plus-plusan pun terjadi. Karena itulah mereka ini jadi lengket, bucin habis, kemana-mana selalu berdua. So, what do you think? Sampailah di momen si Finn ini ditelepon sama ibunya, yang bilang kalau ayah meninggal karena serangan jantung. Karena itulah Finn ini harus nyari duit sendiri buat bayar kamar dan makan. Laura yang tahu itu, dia pun ngerekomendasiin buat ketemu Profesor Weder. Siapa tahu Weder ini bisa ngasih dia kerjaan. It's a fictional element then. Well, no, I wouldn't call it fictional. Wine, Please. Yes. especially if you drink too much. Abis makan dan ngobrol-ngobrol santai, Finn ini diajak ke suatu tempat. Okay. To say, Laura told me about what happened to your father. Yang ternyata Weder ini ngasih kerjaan ke si Finn $500 per minggu buat ngatur mengklasifikasi buku di sini secara elektronik. Finn yang denger itu, dia pun ambil tawarannya. New Worlds, though, catalog? Karena itulah, hari-hari si Finn ini terus kerja ngurus buku-buku. Dan pas di luar, Finn ini ketemu sama tukang maintenance di rumahnya si Weder yang bernama Wenny. More books? Yeah. Professor wants me to donate them to Goodwill, but there's some good shit in here. Tapi pas si Wenny ini cabut, Finn ini ngeliat kalau si Laura ini lagi mesra-mesraan sama si Weder. I'm sorry, but I have to bag on dinner tonight. I'm stuck at the office. Kemudian malamnya, Finn yang mau ngejemput si Laura di kampus. Dia ini gak sengaja ngeliat dan ngedenger si Laura sama si Weder ini di sebuah ruangan. I have so many patient notes to transfer. Besokan harinya, Finn yang lagi beresin buku, dia ini ngeliat ada makalah penelitian si Laura. Tapi gak lama dari itu, si Weder ini datang yang ngajaknya makan. Come on. Before lunch gets cold. I don't really know how. Di sini secara terang-terangan, Weder pun bilang kalau sebaiknya kalian berhenti bertemu. Yang ngebuat si Finn ini kaget. Sorted out some new arrangement. Abis itu pas si Finn ini baru pulang, dia pun dibuat kaget karena si Laura udah pergi secara tiba-tiba. She was gone. And then the next... Dan keesokan harinya, Profesor Weder pun udah ditemukan tewas di rumahnya. Karena itulah si Finn ini sekarang jadi seorang novelis yang kagak terkenal. Sedangkan si Laura, seminggu sebelumnya dia ini pergi nemuin Susan Avery, penghubung Weder di Departemen Pertahanan, buat mengklaim kepemilikan atas karya si Weder. Setelah pembunuhan itu, Laura ini menghilang, lenyap di telan bumi. Sampai di suatu hari, Finn pun melihatnya lagi. Dan cerita si Finn pun selesai di sana. Dan sekarang,
kita ada di part Laura Baines. Kemudian scene pun berpindah ke bar. Di sini si Jimmy sama si Roy ini lagi ngebahas tentang si Laura yang keberadaannya di telan bumi. Dan si Roy pun cuma bisa ngelacak mantan istri si Vin, dan dia bakal ke sana. Jimmy yang ngedenger ocehan si Roy, dia ini jadi jengkel dan bilang kasus ini udah clear. Si Ishak udah ngaku sendiri. No, and I don't fucking know either. Tapi gak lama dari itu, Roy ini ngeliat si Laura ini lewat. Dan ya ternyata itu cuma hayalannya. Yang mana kata dokter, halu itu menandakan kalau jalur sarafmu udah mulai aktif dan pengobatannya bisa dibilang sukses. Dengan si Roy yang terus mikirin gak gunain otaknya. Abis itu, Roy ini datang ke rumah istrinya si Vin. Dan di sini istrinya pun bilang kalau si Vin seorang paranoid, penipu, pembenci. Tapi dia bukan pengedar. Dan kematian si Vin pasti ulah dari wanita yang bernama Elizabeth Westlake. Yang mana sebelum kematiannya, si Vin ini ribut hebat sama si Elizabeth. No. Next day, I called the number. Me. She killed him. Karena info itulah, Roy pun langsung nyari wanita bernama Elizabeth itu. Yang ternyata Elizabeth adalah si Laura yang udah ganti identitas. Wah. Makin menarik nih. Habis ngelacak alamatnya, Roy pun langsung datang ketemu si Laura. Dan dia ini secara sekilas ngelihat ingatan dia dulu sama si Laura. Miss Westlake. Di sini Laura yang ditanyain tentang si Vin, bilang kalau dia ini udah coba buat lupain masa lalu dia. Kemudian Roy ini ngasih cerita yang dibuat sama si Vin tentang si Laura yang membunuh Profesor Wader, sambil bilang, coba kau kasih pendapat sendiri tentang cerita itu. If you would like to have a look at it, you could just tell me what you think. You take care of yourself now, Roy. Kemudian di rumah, Roy ini dapat pesan dari hasil pencarian dia tentang seseorang bernama Wayne Deveraux. Dan sekarang kita ada di part Wayne Deveraux. Yang mana sekarang si Roy datang ke tempat tinggalnya si Wayne ini di sebuah gudang. Di sini Wayne pun langsung ceritain dari sudut pandang dia. Yang mana dulunya, si Wayne ini lagi terpuruk dibantuin sama si Wader buat bangkit lagi. Jadi pekerja pemeliharaan di rumahnya. Dan buat si Wader dia ini orang yang sangat populer. Dan sering banget dapat tamu orang penting dari pemerintahan Departemen Pertahanan ke rumahnya. Dan dia juga menjalankan uji coba trauma dengan ngebuat sebuah obat. Dan si Wayne ini salah satu pasiennya yang mengalami trauma pas dia ikut perang di Irak. Opposite sides of the brain. You can release. That medication he developed. Yang mana ternyata obat itu awalnya manjur. Tapi buat efek samping yang sangat mengerikan. Bisa ngilangin ingatannya. Karena itulah si Wayne ini gak pernah minum obatnya lagi. Dan buat si Laura, dia ini cuma tahu kalau si Laura ini cuma asistennya. Sampailah si Wayne ini pernah sesekali datang ke rumah si Wader. Dia pun ngelihat kalau banyak wanita yang lagi dicelup si Wader. Plus Wader ini suka ngerekamin aksinya itu. I guess he like to revisit his past exploits. Dan sebelum hari kejadian terbunuh, Wader, Laura, dan si Vin ini berdebat hebat di rumah si Wader. Dari kejadian itu, si Wayne ini pergi ke bar dan bartender di sana yang bernama Diani, salah satu gadis si Wader. Habis ceritanya tadi, Roy ini langsung cabut. Tapi buat si Wayne ini dengan mencurigakan langsung nelpon seseorang. Kemudian di rumah, Roy ini langsung lihat pernyataan dari si Diani. Habis itu, Roy ini sadar kalau dari penyelidikan itu nggak ada tanda tangan dia. Yang ada cuma tanda tangannya si Jimmy doang. Dan gak lama dari itu, ada seseorang yang datang. Dan ya ternyata itu si Laura. Dengan si Jimmy yang memantaunya dari luar.
Di sini, Laura pun ngejelasin kalau cerita itu bohong, cuma fantasinya aja. Karena dia gak pernah pacaran sama si Vin. Laura yang terus-terusan di pojok sama si Roy tentang dia pembunuhnya. Laura pun cabut karena percakapan berat ini kagak ada whisky-nya, kagak seru. Patient notes. All of them. Drug that can help people forget past. You used to love a good drink, Roy. Abis itu, Roy yang lagi nonton terus lapar. Dia ini kagak nemu makanan di kulkas. Dan cuma nemu pistol dibungkus makanan. Yang karena itulah dia pun sambil bawa pistol pergi ke warung. Dan ya, untungnya si Roy ini selamat dari si Wenny yang tiba-tiba nyoba nabrak si Roy. Habis itu, Roy yang nelpon 911, dia ini sekarang ada di kantor polisi. Dan pas melihat salah satu berkas di sana, ingatan dia pun muncul soal si Jimmy. Let's go celebrate. Tapi gak lama dari itu, si Jimmy tiba-tiba datang nolongin si Roy. Karena untungnya ada kamera pengawas di sana. Dan tragedi tadi karena pembelaan diri. Sambil si Jimmy ini bilang kalau di mobilnya si Wenny ini ada botol narkoboy yang dibuat pakai ngebunuh si Vin. Roy yang bingung dan ngerasa ada yang aneh. Jimmy pun bilang kalau kau yang aneh. Karena si Zack udah mengakui perbuatannya. Tapi sekarang si Roy pun udah curiga sama si Jimmy. Karena gak ada tanda tangan dia di kertas investigasi. Jimmy yang denger itu, dia pun kecewa, udah dituduh dan langsung cabut dari sana. You're gonna accuse me. Fuck you. Kemudian Ring sendirian, dia pun karena udah pusing ngabisin tuh minuman sebotol sendirian. Besokan paginya, si Roy ini tiba-tiba ada di pinggir jalan dengan buku catatan tentang si Diane. Karena itulah dia pun langsung pergi ke bar tempat si Diane ini kerja. Dan di sana dia pun ketemu sama pemilik bar itu. Roy yang nyari si Diane, dia pun dikasih tahu kalau si Diane ini udah meninggal 5 tahun yang lalu. So you a cop? Used to be. To Diane. Pas di kamar mandi, ingatan Roy pun mulai muncul. Habis itu, Roy yang dapat telepon dari si Susan langsung datang ke sana. Dan di sini Roy pun dikasih unjuk makalah si Weather yang si Laura curi buat dapat gelar doktor. Updated Wheater's research with additional findings she culled together over the... Bullshit! You can't just get away with this! Habis itu, Roy ini nanyain rumah si Weather dan langsung ke sana. Pas baru sampai, ingatan si Roy pun langsung mulai muncul lagi. Blunt object to the... Pas di gudang, Roy ini ngeliat ada sekop di sana dengan bekas pernah dipakai. Ya karena itulah, Roy ini dengan kawat gantungan baju ngecek tanah di sana. Dan Roy pun akhirnya nemuin tanah bekas galian dan langsung ngegali lagi tanah itu. Dan ya bener aja ada barang bukti stick baseball di sana. Tapi tiba-tiba Laura sama si Jimmy ini datang ke sana. What did you do, Jim? Dan di dalam, Jimmy pun kesel karena ulah dari si Roy. Karena dia udah capek-capek bersihin kasus ini. Malah si Roy bongkar lagi. Serta nanyain apa kau ingat dia nih. Roy yang denger itu, ingatan dia pun kembali muncul sekejap. Di sini, Jimmy sama si Laura yang udah saling kenal, Roy pun mulai jadi makin curiga. Di sini Laura pun ngebela diri kalau dia belum pernah ketemu sama si Jimmy sampai setelah kecelakaan si Roy. Dan saat itu si Laura ini lagi ancur-ancurnya karena dituduh pembunuhan si Weather. Terus diinterogasi habis-habisan sama si Jimmy. Karena itulah dia ini ganti identitas jalanin hidup baru.
would always be associated with what happened. Sampailah si Vin ini bilang kalau si Laura udah ganti identitas. Jimmy ngedenger itu. Dia pun langsung cari si Laura buat ngasih bantuan dengan tujuan ngepras si Laura, ngebunuh si Vin. Jimmy ngedenger itu, dia pun bilang jangan percaya nih wanita karena dia ini adalah seorang manipulator yang suka membalikan fakta tentang pembunuhan si Vin. Yang mana ternyata si Laura ini bersongkongkol sama si Wenny buat ngebunuh si Vin. Karena itulah kekeosan pun terjadi sekarang. Things it can live with, and the things it just. Pas mereka ini pada kena tembak, Jimmy pun bilang, kalau ini semua demi dirimu, kulakukan karenamu, Roy. Dari kejadian tadi, Roy pun berhasil ngebebasin si Isaac. Dan buat si Roy, penyakit dia sekarang udah mulai sembuh, bisa nginget masa lalunya. It seems the treatment's been very effective. Pas di rumah, Roy ini berhasil ngeberesin file dia dan buang-buangin hasil investigasinya. Sampailah si Roy ini ngeliat foto pernikahan dia yang udah hancur. Dan dia pun coba ngebersihin itu. Kemudian ingatan si Roy pun muncul lagi. Yang mana sekarang dia lagi ngobrol sama si Laura. Yang di sini si Laura pun bilang kalau istri si Roy ini udah dicelup sama si Wader. Karena gak percaya, Laura pun ngasih bukti rekamannya ke si Roy. Yang ternyata istrinya si Roy ini adalah si Diane. Yang karena itulah Roy yang emosi dan udah kesetanan. Dengan ngebawa stick baseball yang ada di gudang, dia pun langsung hantam si Wader. Dan ya, Roy lah ternyata pelaku dari pembunuhan si Wader. Dan buat si Jimmy, dia ini ternyata emang benar-benar sahabat sejatinya si Roy. Yang rela ngebantu si Roy ngebersihin kekacauan si Roy. Jadi, selama ini kita nonton, cuma ngelihat perjuangan si Roy buat ngebongkar kasus dia sendiri. Kacau. Dengan si Roy ngebawa pistol. Cerita kali ini pun selesai. Ending yang sangat apa? Coba kalian isi komen di bawah ya. Nah, gimana nih film kali ini? Seru banget kan? Coba komen pendapat kalian di bawah dong. Dan jangan lupa di like yang banyak, oke? Makasih semuanya yang udah nonton sampai full dan yang udah order tiket film 21. See you next video. Bye bye.